Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yantos Backpacker Channel, media informasi, edukasi, dan hiburan. Jadi dapatkan informasi yang baik, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang membahagiakan hanya di Yantos Backpacker Channel. Kali ini kita masuk kepada media edukasi, yaitu pembelajaran Pancasila praktis dan mudah. Dan pembelajaran ini, Pancasila ini, ada serinya ya, seri 1 sampai dengan 10 atau lebih. Bisa nanti kalau seandainya tidak tuntas. Jadi ikuti terus pembelajaran Pancasila di channel ini, karena pembelajarannya secara praktis dan mudah. Dan ikuti terus mulai dari seri pertama sampai terakhir hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Lebih dahulu jangan lupa untuk memberikan supportnya dengan menekan tombol subscribe, like, and comment di channel Yantos RW Backpacker Channel YouTuber milenial. Baik, pembelajaran Pancasila di channel ini ingin kita jadikan sebagai edukasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, saya berharap semua yang menyaksikan video ini, yang mengikuti pembelajaran Pancasila ini, karena ini pembelajarannya adalah praktis dan mudah, saya berharap untuk aktif, ya, di samping memberikan subscribe-nya, juga memberikan komen-komennya. Nah, komen di sini kita gunakan sebagai ajang diskusi aktif ya. Jadi semua yang menonton ini, baik mahasiswa, pelajar, atau murid sekalian ya, bisa memberikan komen-komennya di channel ini, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, menjawab juga pertanyaan kalau ada nanti yang komen bertanya, dan itu akan menjadi input yang baik untuk bisa saya lihat, saya nilai ya, komen-komen mana, pertanyaan-pertanyaan mana yang bagus, sehingga bisa kita diskusikan, sehingga channel dan komen yang ada di channel ini tidak pasif ya, harus menjadi channel yang aktif berdiskusi mengenai pembelajaran Pancasila secara praktis dan mudah. Oke, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ikuti terus serinya, ikuti sampai habis, karena di tengah penyampaian materi ini ada nanti ya berapa hal yang mungkin bisa kita lakukan secara lebih interaktif agar Anda lebih memahami materi-materi ini. Ikuti terus pembelajaran Pancasila praktis dan mudah. Ikuti seri-serinya, jangan ketinggalan. Sekali lagi jangan lupa beri supportnya yang banyak, subscribe-nya. Jadikan Yantos RW Backpacker Channel sebagai media informasi yang baik, edukasi bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Setelah kita mempelajari interaksi positif, interaksi negatif dengan Pancasila, ya, kita lanjutkan lagi pembahasan yang lebih mendalam tentang dasar aplikasi dari Pancasila. Pertama, tentunya ada 3 ya dasar lainnya Pancasila. Yang pertama secara filosofis, yang kedua sosiologis, yang ketiga yuridis. Secara filosofis ya,
yaitu terjadinya pertentangan dan tarik-menarik dua kutub ideologi dunia. Ya, jadi pada masa sebelum lahirnya Pancasila itu terjadinya pertentangan dan tarik-menarik dua kutub ideologi dunia yang terkenal, ya, yang besar, yaitu kapitalisme dan ideologi komunis, ya. Jadi liberal, kapitalisme dan ideologi komunis. Nah, Indonesia pada waktu itu dihadapkan pada dua posisi, dua kekuatan, dua blok, ya, yang saling memperluas pengaruhnya, ya, dan mencari pengikutnya. Nah, kita berada di tengah-tengah kedua kutub ini yang saling bertentangan. Nah, artinya apa? Kalau kita memilih salah satu, kita akan terjebak di dalam dua pertentangan itu, blok barat dan blok timur, ya, liberal, kapitalis dan juga komunis, ya, saling mengambil pengaruh, mencari pengaruh, dan termasuk Indonesia juga menjadi incaran mereka. Nah, persoalannya adalah apakah dua ideologi itu cocok untuk Indonesia, mampu untuk Indonesia, dikembangkan di Indonesia dengan kondisi kita yang memang bangsa kita ini sudah punya nilai-nilai yang luhur, ya, dari dulunya. Jadi kita tidak mau, para pendiri bangsa itu tidak mau terjebak dalam dua kekuatan itu, yang kita terjebak kepada salah satu pilihan dari ideologi itu yang belum tentu cocok untuk diterapkan untuk masyarakat kita. Nah, oleh karena itu maka alhamdulillah para pendiri bangsa kita itu mampu merumuskan pandangan dasar pada sebuah konsep filosofis, ya, yang bernama Pancasila, sehingga mampu menjadi penyeimbang di antara dua ideologi dunia tersebut. Jadi kita ambil dua ideologi ini, ya, bagaimanapun dua ideologi yang bertentangan ini ada positif dan negatifnya tentu bagi bangsa Indonesia. Ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, dua ini, ya, oleh para pendiri bangsa diambil nilai-nilai positifnya. Makanya kita dalam menjalankan nilai Pancasila itu mengambil nilai-nilai positif. Apakah liberal kapitalis itu tidak ada baiknya? Baik, banyak juga yang baik. Komunis ya ada juga. Nah, makanya kita menjadi penyeimbang dan kita mengambil nilai-nilai yang positif dari dua kekuatan besar ini yang mereka sudah punya ideologi yang sudah lama, yang sudah mapan. Nah, kita carikan yang sesuai dengan tradisi nilai-nilai luhur yang ada di kita. Nah, akhirnya itulah tadi para pendiri bangsa punya satu konsep filosofis, ya, mendirikan Pancasila. Lima dasar Pancasila yang nilai-nilai sudah ada sejak dulu sehingga bisa menjadi penyeimbang di antara kedua kekuatan. Nah, kita tidak terjebak di dalam dua kekuatan besar itu. Dan secara sosiologis memang bangsa kita ini adalah bangsa yang berbineka, ya, mereka ragam, pluralitas masyarakat kita itu bermacam-macam, ada etnik, agama, ras, bahasa yang berbeda, agama, ras, etnik dan sebagainya, tradisi budaya penuh perbedaan, sehingga perlu suatu pengikat, ya. Secara sosiologis kehidupan masyarakat berbeda itu perlu satu pengikat yang bisa dipakai untuk pemersatu bersama. Maka itulah ideologi pemersatu yang dapat diterima oleh bersama, tidak hanya mengandalkan satu agama, satu ras, satu etnik, satu bahasa. Lahirlah itu ideologi pemersatu Pancasila. Jadi dasar sosiologis pendirian Pancasila itu sebagai pengikat dan ideologi pemersatu, ya, dari kebinekaan dan pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, secara yuridis, secara hukum tentu perlu ada, ya, tidak hanya filosofis, ya, sosiologis, ada yuridis dasar untuk menjadi sebuah dasar ideologi negara. Nah, Pancasila telah menjadi norma dasar dan dasar negara yang berlaku adalah Pancasila terluar. Pancasila telah menjadi norma dasar dan dasar negara Indonesia, ya. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 jelas bahwa negara harus berdasar kepada Pancasila, ya, 5 sila itu, ya. Itu sebagai kekuatan hukum yang sah, berlaku dan mengikat. Jadi dengan adanya Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 ini menjadi dasar, ya, yuridis formal, ya, sah gitu, ya, menjadi norma dasar bagi negara kita dalam kehidupan kita berbangsa dan negara.
Oke, kita tambahkan lanjutan dari tadi apa yang sudah saya jelaskan, bahwa secara filosofis Pancasila yang kelahirannya tadi ya sudah saya jelaskan, dua kekuatan kutub yang saling bertentangan ya, di mana ideologi itu saling bersimpang siur ya, saling berkonfrontasi, beraliansi. Dan kita ingat bahwa dua kekuatan ideologi tadi itu mereka punya kepentingan nasional masing-masing dan politik internasionalnya masing-masing. Jadi kita tidak ingin terjebak atau munculnya penjajahan gaya baru yang kita terjebak di dalam keinginan, kepentingan nasional, kepentingan internasional dari dua kekuatan kutub yang saling bertentangan. Bayangkan saja kalau kita memakai ideologi, tapi kita terjebak di dalam konfrontasi ya, dua kekuatan yang saling bertentangan. Padahal ideologi itu adalah untuk mengatur kehidupan demi kehidupan yang aman, tentram, teratur, ya, yang baik, mencapai tujuan dan cita-cita negara. Jadi Pancasila yang telah dilahirkan di tengah-tengah ideologi situasi dunia seperti itu, ya, mengenai pandang hidup bahasa Indonesia itu sendiri ya. Jadi unified view ya, bagaimana kita harus memiliki suatu Pancasila yang merupakan hasil galian dari bumi dan sejarah Indonesia itu sendiri ya, di mana kita mengangkat nilai-nilai kehidupan tradisi yang sudah ada, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu. Alangkah baiknya kita mengangkat nilai-nilai kita sendiri gitu, tidak kita menjadi follower atau pengikut dari dua negara, dua kutub yang bertentangan yang mencari follower ya. Kita ingin menjadikan pengikutnya ya, dan jadi dijajah kembali. Nah, nilai-nilai luhur ini yang diangkat untuk dijadikan dasar ya sudah lama ya terpendam di Indonesia, dijalankan di Indonesia, tradisi Indonesia, di mana mutu dan nilai pergaulan yang berreligi ya lengkap ya di dalam kehidupan kita, berperkemanusiaan, bergotong royong, musyawarah, mufakat, rukun, bersatu menuju ke arah keadilan sosial. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Selama berabad-abad lamanya nilai-nilai itu ada. Ya. Nilai pergaulan yang berreligi, kemanusiaan, gotong royong, musyawarah, mufakat, rukun, bersatu, dan nilai-nilai keadilan. Alangkah kita mengangkat, baiknya kita mengangkat nilai-nilai kita sendiri, tidak mengambil atau mengikuti nilai-nilai orang secara utuh. Tapi kalau mengambil nilai-nilai positifnya silahkan gitu ya. Makanya para pendewasa mempunyai pemikiran jauh ke depan. Nah, Pancasila itu bukanlah imitasi dari negara-negara lain. Saya katakan tadi bukan imitasi atau ngikut-ngikut ya ideologi dua kutub tadi ya, apakah itu liberal kapitalis atau komunis, tidak ya. Jadi kita berusaha untuk memiliki ideologi yang betul-betul diangkat dari luhur nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada. Nah, karena Pancasila ini kita jadikan ideologi itu untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, pengamalan ya oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga kita harus mengambil dari nilai-nilai yang sudah dijalankan, yang selama ini memang sudah ada di dalam jiwa rakyat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, makanya Pancasila itu sebenarnya ada ideologi yang terbuka ya, tidak ideologi yang doktriner ya, bukan yang mengekang, ya, bukan membatasi setiap gerak orang. Seperti yang saya katakan tadi, Pancasila ideologi terbuka, bisa menerima kebaikan-kebaikan ideologi lain yang memang diambil juga, ya, disatukan dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita anggap liberal itu mempunyai suatu kebebasan yang luar biasa, ada nilai-nilai positif. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran Pancasila praktis dan mudah ya. Dari apa yang telah disampaikan tadi, terus ikuti sampai habisnya video ini. Ya kalau nanti seandainya karena durasi ya, kita juga mempertimbangkan durasi, akan kita
sambung nanti ke seri berikutnya. Yang khawatir sengaja durasinya kita batasi. Nah, bagi yang sudah menyimak, tentu sedikit banyaknya sudah bisa memahami, walaupun belum selesai. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, silakan menyampaikan komen-komennya, ya, dalam artian ini diskusi ya. Silakan menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan, atau nanti setelah materi ini selesai, artinya siapa yang menonton ini ikut terlibat dalam diskusi ini. Bagi yang sedang mengikuti pembelajaran dengan saya ya, ini mungkin bisa menjadi sekaligus sebagai absen ya bagi mereka namanya yang muncul, dan bagi mereka yang aktif menanyakan atau menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen-komen. Ini tentu menjadi suatu penilaian tersendiri. Bagi yang umum ya, boleh mahasiswa, boleh pelajar, boleh murid yang mengikuti ini juga bisa ikut aktif di sini. Silakan saja bergabung. Dan bagi yang sedang mengikuti pembelajaran atau perkuliahan dengan saya, tentu harus memakai kode tersendiri ya, dengan nama kampusnya barangkali ya, dan diikuti oleh nama. Baru nanti pertanyaannya atau menjawab pertanyaan dari teman yang mana didiskusikan di channel ini. Dan kemunculan dan kehadirannya adalah sekaligus menjadi absen dan penilaian keaktifannya. Oke, ikuti dan simak terus. Silakan kita gunakan channel ini sebagai edukasi yang bermanfaat. Dan ini tentunya satu-satunya yang menggunakan sistem seperti ini hanya di Yantos RW Backpacker Channel. Terus simak ya sampai Anda memahami. Diskusikan terus aktif di channel ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, comment, ya kalau perlu di share ya. Jadi selain Anda mendapat ilmu, Anda juga mendapatkan amal. Oke, silakan mengikuti sampai tuntas. Akan terus saya pantau, akan terus saya terangkan. Mudah-mudahan tidak hanya mengetahui, tapi juga memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila telah menjadi norma dasar dan dasar negara Indonesia ya. Dalam pembukaan pasal 45 jelas bahwa negara harus berdasarkan kepada Pancasila ya, 5 sila itu ya. Itu sebagai kekuatan hukum yang sah, berlaku dan mengikat. Jadi dengan adanya Pancasila tercantum dalam pembukaan pasal 45 ini menjadi dasar ya, yuridis formal ya, sah gitu ya, menjadi norma dasar bagi negara kita dalam kehidupan kita berbangsa dan negara. Oke, kita tambahkan lanjutan dari tadi apa sudah saya jelaskan, bahwa secara filosofis Pancasila yang kelahirannya tadi ya sudah saya jelaskan, dua kekuatan kutub yang saling bertentangan ya, di mana ideologi itu saling bersimpang siur ya, saling berkonfrontasi, beraliansi. Dan kita ingat bahwa dua kekuatan ideologi tadi itu mereka punya kepentingan nasional masing-masing dan politik internasionalnya masing-masing. Jadi kita tidak ingin terjebak atau munculnya penjajahan gaya baru yang kita terjebak di dalam keinginan, kepentingan nasional, kepentingan internasional dari dua kekuatan kutub yang saling bertentangan. Bayangkan saja kalau kita memakai ideologi, tapi kita terjebak di dalam konfrontasi ya, dua kekuatan yang saling bertentangan. Padahal ideologi itu adalah untuk mengatur kehidupan demi kehidupan yang aman, tentram, teratur, ya, yang baik, mencapai tujuan dan cita-cita negara. Jadi Pancasila yang telah dilahirkan di tengah-tengah ideologi situasi dunia seperti itu, ya, mengenai pandangan hidup bahasa Indonesia itu sendiri ya. Jadi unified view ya, bagaimana kita harus memiliki
suatu Pancasila yang merupakan hasil galian dari bumi dan sejarah Indonesia itu sendiri ya, di mana kita mengangkat nilai-nilai kehidupan tradisi yang sudah ada, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu. Alangkah baiknya kita mengangkat nilai-nilai kita sendiri gitu, tidak kita menjadi follower atau pengikut dari dua negara, dua kutub yang bertentangan yang mencari follower ya. Kita ingin menjadikan pengikutnya ya, dan jadi dijajah kembali. Nah, nilai-nilai luhur ini yang diangkat untuk dijadikan dasar ya sudah lama ya terpendam di Indonesia, dijalankan di Indonesia, tradisi Indonesia di mana mutu dan nilai pergaulan yang berreligi ya lengkap ya di dalam kehidupan kita, berperkemanusiaan, bergotong royong, musyawarah, mufakat, rukun, bersatu menuju ke arah keadilan sosial. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Selama berabad-abad lamanya nilai-nilai itu ada ya. Nilai pergaulan yang berreligi, kemanusiaan, gotong royong, musyawarah, mufakat, rukun, bersatu, dan nilai-nilai keadilan. Alangkah kita mengangkat, baiknya kita mengangkat nilai-nilai kita sendiri, tidak mengambil atau mengikuti nilai-nilai orang secara utuh. Tapi kalau mengambil nilai-nilai positifnya silahkan gitu ya. Makanya para pendewasa mempunyai pemikiran jauh ke depan. Nah, Pancasila itu bukanlah imitasi dari negara-negara lain. Saya katakan tadi bukan imitasi atau ngikut-ngikut ya ideologi dua kutub tadi ya, apakah itu liberal kapitalis atau komunis, tidak ya. Jadi kita berusaha untuk memiliki ideologi yang betul-betul diangkat dari luhur nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada. Nah, karena Pancasila ini kita jadikan ideologi itu untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, pengamalan ya oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga kita harus mengambil dari nilai-nilai yang sudah dijalankan, yang selama ini memang sudah ada di dalam jiwa rakyat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, makanya Pancasila itu sebenarnya ada ideologi yang terbuka ya, tidak ideologi yang doktriner ya, bukan yang mengekang, ya, bukan membatasi setiap gerak orang. Seperti yang saya katakan tadi, Pancasila ideologi terbuka, bisa menerima kebaikan-kebaikan ideologi lain yang memang diambil juga ya, disatukan dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita anggap liberal itu mempunyai suatu kebebasan yang luar biasa, ada nilai-nilai positif. Jadi Presiden Soekarno sendiri yang mengusulkan 5 sila ya. Soekarno mengatakan ya, itu menjadi well stand sound ya, atau pandangan hidup Indonesia merdeka. Jadi supaya kita bangsa yang baru merdeka ini punya pandangan hidup, punya pegangan, ya, pedoman dasar azas ya, maka Soekarno mengusulkan 5 sila sebagai dasar. Ya kata Presiden Soekarno ya, bagi orang yang berhaluan kiri tak perlu takut bahwa Pancasila terlalu ke kanan. Begitupun sebaliknya. Ini yang saya katakan tadi bahwa Pancasila menjadi jalan tengah bagi kepungan ideologi besar dunia. Jadi dua kutub tadi yang menarik-narik bangsa Indonesia untuk ikut sebagai followernya itu dimentahkan dengan pernyataan Presiden Soekarno ya, bahwa yang dua kekuatan itu tidak perlu curiga kepada Indonesia ya, karena Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri sehingga melahirkan ideologi sendiri. Nah ini kita syukuri ya, dengan adanya ini kita tidak terjebak dalam pertarungan dua kekuatan besar yang saling bertentangan, berkonfrontasi. Nah, kelahiran Pancasila ini tidak bisa dilepas dari konstelasi pada masanya, yaitu di tengah kepungan ideologi besar dunia. Itu tadi kita lepas dari itu, kita ingin menjadi negara yang betul-betul merdeka, tidak lagi berada di bawah kekuatan-kekuatan besar di antara dua negara ini, tapi kita berdiri sendiri. Seperti katakan oleh Soekarno, jangan curiga dua negara ini bahwa kita ingin berdiri sendiri, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Nah ini saya rasa inilah keluhuran nilai Pancasila ya, kita selalu menjadi penyeimbang, artinya tidak ikut-ikutan dalam konstelasi pertentangan ya, konfrontasi dua kekuatan besar dunia. Nah tentunya Pancasila lahir juga dari kita belajar
pengalaman sejarah ya, masa lain ya. Dulu ada Nazi Jerman, Jepang juga mereka runtuh ya. Dua ideologi besar yang berebut membentuk blok masing-masing, blok barat, blok timur ya. Yang akhirnya dua persaing ini menyeret dunia ke kancah perang dunia, perang dingin ya, Cold War era yang berlangsung cukup lama ya. Nah, oleh karena itu maka kita bersyukur para founding father kita melahirkan Pancasila. Nah, ini pun pernah disampaikan di depan sidang Tokuhitsu Junbi Cho Sakai ya, pada penyelidik Sosial Perserikatan Indonesia kepada waktu itu kita masih dijajah oleh Jepang. Oke, itulah dalam sidang-sidang tadi di sidang Tokuhitsu Junbi Cho Sakai itu kita sudah mengatakan bahwa kita akan sebagai negara yang akan merdeka, negara baru, kami punya sendiri ideologi yaitu Pancasila ya, di mana juga pada awalnya terjadi perdebatan yang cukup alot ya, biasa sebagai negara yang berbineka beragam, ada kelompok-kelompok kita ya, ada kelompok nasionalis, ada kelompok agama ya, mereka ingin ngotot gitu ya supaya aliran mereka lah yang menjadi dasar di dalam rumusan Pancasila ya. Tetapi inilah kita bangsa Indonesia, bangsa yang luhur, yang demi kebaikan bersama selalu bermusyawarah dan bermufakat ya. Nah, banyak tokoh-tokoh yang menyampaikan ya, ada Presiden Soekarno ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Bapak Supomo ya, mengungkapkan itu semua, bagaimana kita sebagai negara yang berbineka tunggal ika menyampaikan pandangan. Disinilah nilai luhur Pancasila nampak ya, untuk pendiriannya. Masing-masing memberikan pendapatnya, memberikan pandangannya, mengutamakan kepentingan alirannya, kelompoknya masing-masing, tapi untuk mengambil keputusan demi kebaikan bangsa dan negara, maka mereka berhasil mencapai kata mufakat, musyawarah mufakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan nilai-nilainya, ya, dengan sila-silanya yang dirundingkan secara bersama. Ya, Indonesia memang negara yang luar biasa ya, aneka ragam, berbineka, perbedaan-perbedaan yang cukup banyak, perlu dipersatukan dengan ideologi Pancasila. Inilah yang Anda telah mengikuti pembelajaran Pancasila praktis dan mudah di Yantos RW Backpacker Channel, media edukasi yang bermanfaat. Ya, walaupun belum tuntas ya, karena saya membatasi durasi untuk pertemuan ini untuk mempermudah juga bagi yang menonton channel ini supaya durasi tidak terlalu panjang, tapi kita lanjutkan ke seri yang berikutnya. Ya, bagi yang tidak tuntas menyimak tadi ya silakan disimak lagi, silakan Anda aktif di komennya, berdiskusi ya, boleh menanyakan tentang materi tadi ya, tidak hanya kepada saya dimasukkan pertanyaan itu ya, boleh kepada teman-temannya. Dan silakan bagi yang ingin menjawab, dan ini adalah menjadi ajang diskusi dan ajang penilaian bagi saya mengikuti pembelajaran ini. Jadi semoga pertemuan ini bermanfaat. Silakan mengikuti seri berikutnya. Ya, sekali lagi mohon maaf karena durasi memang saya batasi demi efisiensi juga untuk bagi semua yang mengikuti pembelajaran ini. Sekali lagi jangan lupa tetap kunjungi Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial, sebagai media informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Sekali lagi silakan di subscribe, like and comment, dan jangan lupa di share. Apabila Anda men-share ilmu ini, selain Anda mendapatkan ilmu, Anda juga mendapatkan amal. Silakan di-share, diperbanyak ya,
meminta teman-temannya untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa ditambah di seri berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar Pancasila dengan saya, karena belajarnya praktis dan mudah, berbeda dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.